Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, khasah ila hadrati Magaji Ali Juhdi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrus Salih, Magaji Jauhari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Maksum Jauhari, Magaji Ahmad Iblis Marzuki, Magaji Imam Yahya Makhrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, wa jami' masyayikh Muhammad Lirboyoh, jami' mu'allif al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan hadrati Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Sunhaji, wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Abi Zakaria Syarif al-Nawawi, ilhadna Sayyidi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti, wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, wa Syekhi wa Murabbi Ruhi wa Mursyidi al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hazmi Yahya Ba'alawi, rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini hidup ya? Hidup. Mati ini. Mati kan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Namirah Perumahan Cahaya Garden, yang kami hormati dan juga kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Namirah rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapat
keutamaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Yang artinya, barang siapa yang setiap harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, setiap hari 100 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kelak di hari kiamat saat semua manusia dikumpulkan di mahsyar, ini wajah mereka bersinar terang bagaikan sinarnya rembulan purnama. Orang yang istiqomah setiap harinya, entah dibaca pagi, siang, sore, malam, entah satu kali duduk atau diangsur, setiap hari selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata Rasulullah, kelak di hari kiamat wajahnya akan bersinar terang seterang sinar bulan purnama, ay at-tamam, yakni bulan purnama yang sempurna tanggal 14 bulan Hijriyah. Ini karena kelak di hari kiamat itu Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, wajah-wajah manusia ini tidak sama. Ada yang bersinar, ada yang tidak bersinar, ada yang hitam kelam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang tabyaddu, putih bersinar, ada yang taswaddu, hitam kelam. Meskipun di dunianya dulu tampan karena sebab kekufurannya, sebab kemaksiatan dan dosa yang begitu banyak dan belum sempat ditaubatinya dengan benar, ini wajah mereka akan menjadi hitam kelam. Ada yang bersinar, ada yang sinarnya seperti sinar matahari, sangat terang. Ada yang sinarnya seperti sinar rembulan, ada yang sinarnya seperti sinarnya bintang. Nah, di antara manusia yang kelak di hari kiamat saat menunggu giliran dihisab amal mereka, wajahnya bersinar seterang sinarnya rembulan purnama, itu kata Nabi adalah orang-orang yang istiqamah setiap harinya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 100 kali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya amalan yang menjadi sebab kelak di hari kiamat wajah manusia itu bersinar seperti terangnya sinar rembulan bukan hanya amalan ini. Ada amalan lain yang juga menjadi sebab kelak di hari kiamat wajah manusia itu akan bersinar seterang sinarnya rembulan purnama. Amalan apa itu? Amalan orang yang menjaga jamaahnya.
Jadi Nabi itu pernah bercerita kepada para sahabatnya, kelak di hari kiamat ada dari umatku yang mereka dikumpulkan di tempat khusus di mana keadaan wajah mereka ini bersinar. Ada yang bersinar terang sinarnya seperti bintang, ada yang seperti rembulan, ada yang seperti matahari. Mereka langsung berada di pinggir tembok-tembok surga, kata Rasulullah. Sehingga para malaikat ini karena heran, di saat yang lain wajahnya biasa, bahkan ada yang sangat gelap, sangat hitam, ini kok wajah mereka bersinar. Ditanya oleh para malaikat, kurang lebih pertanyaannya, kalian ini siapa? Amalan apa yang kalian lakukan dulu di dunia sampai dikala wajah manusia ada yang gelap, ada yang hitam, wajah kalian bersinar? Singkat cerita, yang wajahnya bersinar seperti bintang itu menjawab, para malaikat, kami umatnya Muhammad. Dulu di dunia, setiap kami mendengar azan, kami tidak menyibukkan diri kami kecuali menyibukkan untuk persiapan mendatangi sholat jamaah. Jadi setiap mendengar azan, ini ditinggalkan semua aktivitas. Yang sedang kerja berhenti, yang sedang melakukan aktivitas dunia lainnya dihentikan, langsung mengambil wudhu dan bersiap-siap untuk mendatangi panggilannya Allah lewat suara muadzin. Ini orang yang wajahnya bersinar seperti bintang. Kemudian yang wajahnya bersinar seperti sinarnya rembulan purnama menjawab, hei para malaikat, ketahuilah kami umatnya Muhammad. Dulu di dunia sebelum ada azan, kami sudah selesai wudhu, kami sudah selesai bersiap-siap untuk menghadiri jamaah. Ketika azan, kami langsung keluar rumah untuk datang ke tempat jamaah. Ini sinarnya seperti sinar rembulan. Yang sinarnya wajahnya bersinar seperti matahari, mereka menjawab, para malaikat, kami nahnu min ummati Muhammad. Kami dari umatnya Muhammad. Selama hidup di dunia, sebelum ada azan, kami sudah berada di tempat jamaah, kami sudah wudhu, kami sudah siap menjawab azan dan bersiap untuk jamaah. Ini amaliyah-amaliyah yang menjadi sebab wajah manusia itu kelak di hari kiamat bersinar, tergantung ketika dia sebelum ada azan sudah berada di masjid, sinarnya seperti sinar matahari. Ketika azan sudah siap untuk hadir jamaah tapi masih di rumah, ini sinarnya seperti sinar rembulan. Ketika ada azan langsung bergegas bersiap-siap diri untuk mendatangi jamaah, ini sinarnya seperti sinar bintang. Nah, kita tergolong yang mana? Dikembalikan kepada amalia kita masing-masing. Kalau kita tidak melakukan tiga hal ini, berarti wajah kita ya biasa seperti ini. Mereka yang kafir wajahnya disebutkan oleh Allah tabyaddu wujuh
wajahnya menjadi hitam kelam, meskipun di dunianya seorang aktor yang terkenal ketampanannya, tapi naudzubillah ketika mereka menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman, maka ketampanannya akan hilang, berubah wajahnya menjadi wajah yang berwarna gelap, hitam, taswaddu, sangat hitam wajah mereka. Naudzubillahi min. Nah, jadi kalau kita ingin sinar wajah kita kelak di hari kiamat seperti rembulan, amaliyahnya satu, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari semalamnya 100 kali, atau itu tadi sebelum azan kita sudah selesai wudu, siap-siap datang ke tempat jamaah. Yang jamaahnya di masjid siap-siap datang ke masjid, yang di musola dan di tempat lainnya siap-siap datang ke tempat jamaah. Ini hadis yang pertama. Kemudian masih tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah juga telah bersabda, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi harta ini harus dikeluarkan zakatnya, badan pun juga ternyata harus dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan hadis ini Nabi katakan zakat badan kita ini, kecuali zakat fitrah yang setahun sekali, adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai dalam sehari semalam tidak mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Jangan sampai. Inna qaula la ilaha illallah, sungguh kata Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala' adnaha alham. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi sebab tertolaknya bala. Allah akan menolak bala bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa bala yang tertolak sebab kalimat la ilaha illallah? Tis'atan wa tis'ina baban minal bala, 99 bala akan tertolak dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan bala yang paling rendah alham, kesedihan. Sedih ini bala. Ya, kalau kita ingin hari-hari kita selalu ceria, tidak ada kesedihan dalam hati kita, ucapkan kalimat la ilaha illallah. 99 pintu bala akan Allah tutup, sehingga kita akan selamat dari bala-bala tersebut. Makanya orang yang ahli la ilaha illallah ini kehidupannya cenderung lebih bahagia, kehidupannya cenderung lebih selamat dari bala yang Allah turunkan di dunia ini dibanding dengan mereka yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini banyak sekali manfaatnya. Makanya yang sudah punya istiqomah la ilaha illallah terus jaga keistiqomahannya. Yang belum, baca. Pokoknya jangan sampai mengaku orang yang beriman kepada Allah tapi sehari semalam tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dalam sholatnya. Jangan. Para nabi, para rasul itu zikir utamanya la ilaha illallah. Begitu juga para sholihin, orang-orang yang Allah angkat derajatnya
dengan sangat tinggi di sisinya, itu juga ahli la ilaha illallah. Kemudian Rasul juga bersabda, man qala la ilaha illallah, yang merasa masih banyak dosa dan juga belum ditobati dengan benar. Ini hadisnya, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'irun, maka keluar dari mulutnya seekor burung akhdar, yang berwarna hijau, lahu janahan abyadhan, yang kedua sayapnya berwarna putih, kata Rasulullah, mukallalani biddur, kedua sayapnya yang berwarna putih itu dihias dengan intan mutiara yang sangat indah. Yas'adu ila sama, burung jelmaan dari kalimat la ilaha illallah ini akan naik ke langit. Naik ke langit, fayusma'u lahu dawiyun tahtal arsh, ketika sudah sampai di bawah aras, aras yang tenang ini dihibohkan oleh suara burung itu. Burung itu mendengung seperti dengungan lebah. Arasnya yang tadinya tenang jadi apa? Jadi rame. Jadi enggak tenang. Kadawiyin nakhli, seperti suara lebah. Fayuqalu lahu, lalu ada suara yang memerintahkan burung tadi, uskun, burung tenang, tenang. Jangan bikin rame di sini. Tenang, uskun. Diam kamu. Apa jawab burung tadi? La, saya tidak mau diam. Hatta taghfira li sahibi, sampai Allah benar-benar mengampuni orang yang mengucapkan. Subhanallah. Burung ini tidak akan mau tenang, tetap bikin rame aras yang tenang sampai Allah mengampuni dosa orang yang mengucapkannya. Fayufaru liqailiha, akhirnya Allah pun mengampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah diampuni, yuj'alu ba'da dzalika lit-ta'ir sab'una lisanan, Allah jadikan burung tadi ini mempunyai 70 lesan. Berapa? 70 lidah, tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah, dan 70 lidah ini beristighfar untuk orang yang mengucapkannya. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Terus ia ucapkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, burung ini akan mendatangi orang yang mengucapkannya, yakunu qaidahu wa dalilahu ilal jannah, dan burung ini akan menuntun orang yang mengucapkannya menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya la ilaha illallah itu sangat dasar. Cuma yang perlu dipahami, la ilaha illallah ketika diucapkan akan mendatangkan kedahsyatan-kedahsyatan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Syaratnya satu, saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu khalisan, ikhlas karena Allah, tidak ada niat lain, tidak ada niat memamerkan zikirnya, tidak ada. Yang kedua syaratnya, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ujub dalam hati kita. Ujub itu merasa bangga, merasa bahwa
dari sekian umat Islam yang ada, saya yang paling banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Khalisan, murni karena Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, tidak ingin memamerkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Min ghairi ujubin, juga tidak disertai dengan ujub. Karena mohon maaf, jangan salah, orang zahirnya ahli zikir tapi ternyata zikirnya tidak ada manfaat untuk dirinya, apalagi orang lain. Karena di saat zikir tidak khalisan lillah, tidak ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama. Khalisan lillah artinya tidak ada riya saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, juga tidak ada ujub, merasa bangga bahwa dirinya itu ahli la ilaha. Enggak ada. Enggak ada. Ini penyakit hati yang dijaga. Yang kedua syaratnya mukhlison. Mukhlison ini dipahami oleh para ulama, menyelamatkan kalimat la ilaha illallah artinya apa? Dia berusaha semaksimal mungkin menghindari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini berat. Ahli la ilaha illallah tukang gibah banyak. Ahli la ilaha illallah mohon maaf tukang tipu banyak. Nah, la ilaha illallah yang seperti ini tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Karena zikir dan doa itu tidak akan Allah terima ketika saat berzikir dan doa itu hatinya tidak ikut berzikir dan doa. Kecuali sholawat, ya. Berkali-kali saya sampaikan kecuali sholawat, karena keagungan Rasulullah, sholawat saat kita ucapkan baik hati kita ikut bersholawat atau tidak tetap Allah terima. Tapi zikir dan doa selain sholawat ini akan diterima oleh Allah ketika di saat zikir dan doa hatinya ikut berzikir, hatinya ikut berdoa. Innallaha la yasma'u du'aan an qalbin ghafil. Sungguh Allah tidak akan mendengarkan, dalam arti menerima doa dan zikirnya orang yang dikala dia zikir dan berdoa hatinya lupa pada Allah. Makanya kalau kita ingin la ilaha illallah yang kita ucapkan mendatangkan kedahsyatan bagi diri kita, baik saat kita masih ada di dunia ini maupun kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas karena Allah, khalisan, tidak ada ujub, bangga pada diri kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mukhlishon, usahakan, usaha semaksimal mungkin. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa menghindarkan dirinya dari dosa. Itu sudah tabiat manusia. Nabi katakan mahallul khata' wan nisyan, tempat kesalahan, tempat lupa. Terkadang mungkin zahir kita bisa menghindari dosa, tapi hati kita jahat, hati kita iri dengki, hati kita sombong. Hati kita sombong. Ucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, berusaha untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita mengucapkan seperti itu, kecuali dosa kita diampuni, kecuali kedahsyatan lain yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kata Nabi, tara biha ta'irun tahtal arsh, ada seekor burung di bawah aras yang terbang sambil bertasbih, yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah, tak ada ujub, tak ada riya,
kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah berusaha semaksimal mungkin dari melakukan kemaksiatan dan hal yang diharamkan, ada burung di bawah aras yang terbang sambil bertasbih bersama makhluk-makhluknya Allah yang lain yang juga bertasbih, para malaikat. Bertasbihnya berapa jam, berapa kali, berapa hari? Bertasbihnya sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuhu, dan pahala tasbih yang diucapkan burung itu akan diperuntukkan untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat apa? Khalisan, mukhlisan. Khalisan, ikhlas karena Allah, tidak ada sifat ingin memamerkannya. Khalisan, tidak ada ujub dalam hatinya, tidak merasa bangga dengan zikir yang dia ucapkan dengan jumlah yang sangat banyak, enggak ada. Dan mukhlisan, dia menyelamatkan kalimat la ilaha illallah dengan pengertian dia berusaha untuk menghindari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui fadilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga tiap hari kita tidak pernah meninggalkan mengucapkan kalimat yang agung dan mulia tersebut, dan kita semua tergolong ahli la ilaha illallah. Akhir kalam kita juga kalimat la ilaha illallah, yang kecuali Allah ampuni dosa kita, Rasul jamin kita pasti masuk surganya Allah. Meskipun kita punya masa lalu pernah mencuri, kita pernah berzina, meskipun demikian ketika akhir kalimat kita la ilaha illallah sebelum mati, kita akan masuk dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan benar, dan tentunya yang paling penting bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surah Ada pertanyaan? Cukup? Ya, silakan. Ya. Yang penting dalam sehari semalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Baik satu majelis maupun diangsur dalam sehari semalam. Semisal kita angsur setiap habis sholat maktubah 20 kali, kali 5 berarti 100. Andaikan kita punya zikir seperti di sini habis subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya berarti kita harus ada waktu lain untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau semisal la ilaha illallahnya kita hitung sudah 100 kali lebih, berarti tinggal tambahkan Muhammadur Rasulullah 100 kali lebih. Atau kita ambil waktu yang lain selain keistiqomahan kita dan kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir itu tidak ada syarat suci dari hadas. Zikir tidak ada syarat harus dalam masjid menghadap kiblat. Zikir tidak ada syarat harus dengan duduk, enggak ada. Allah ketika menjelaskan tentang ulil albab, orang-orang yang cerdas, itu Allah jelaskan orang-orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Al-ayah. Orang yang cerdas itu orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dikala dia duduk, dikala dia berdiri, dikala dia sedang berbaring. Makanya para sholihin, para ahli zikir itu kemana-mana selalu bawa tasbih, nyetir memutar tasbih sambil membaca zikir, entah sholawat, entah la ilaha illallah. Ya, jalan sambil bawa tasbih. Jadi andaikan kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat kita naik sepeda, saat kita nyetir, tidak masalah. Yang penting hitungan sehari semalam 100 kali. Nabi janjikan apa tadi? Kelak di hari kiamat wajahnya akan bersinar seterang sinar rembulan purnama. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi janjikan ghufira lahu dzunubuh, Allah ampuni dosanya, dosa kecil maksudnya ya. Jadi dosa yang terampuni dengan zikir itu satu dosa kecil, yang kedua dosa antara kita dengan Allah. Kalau dosa besar harus ditobati dengan syarat-syarat taubat yang telah ditentukan oleh para ulama. Kemudian kalau dosa antara kita dengan sesama makhluknya Allah harus kita selesaikan. Tak cukup kita pernah ghibah seseorang, menggunjing seseorang, hanya zikir la ilaha illallah, dosa ghibah kita diampuni. Selamanya tidak akan diampuni dosa kita menggunjing orang lain sebelum kita datangi dia, kita minta ridho dan ikhlasnya. Sebelum kita minta ridho dan ikhlasnya. Paham ya? Jadi Nabi katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali istiqomah tiap hari, kecuali tadi wajahnya bersinar seterang sinar rembulan purnama. Andaikan dia punya dosa, saking banyaknya dosa itu sampai Nabi katakan wa in kanat misla zabadil bahr, sejumlah buih yang ada di lautan, tetap sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah istiqomah setiap harinya 100 kali, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi semisal kita punya istiqomah la ilaha illallah, khusus untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini carikan waktu lain. Demikian, semakin banyak zikir maka peluang untuk menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah semakin besar. Semakin banyak zikir. Cukup? Yang lain? Cukup ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ja'al jami'a man hadara fi hadha al-majlis wa dhurriyyatahu min ahli al-ilmi wal khairi wal huda wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal khairi wal huda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wasi' 'alaina rizqana wa adhib 'alaina khalqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu